Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Saat ini saya berada di pantai Tering Bay, sudah menjelang matahari terbenam, saudara. Minggu ini saya ingin membawa satu pesan yang sangat penting. Saya mau saudara mendengarkan ini baik-baik dan saya tidak akan berbicara panjang tentang bagaimana keadaan akhir zaman, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 45 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, kita lihat di sini, saudara, kondisi gereja mula-mula setelah mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Meskipun mereka mendapat tekanan dari luar, tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran-pengajaran rasul di rumah-rumah mereka. Pertanyaannya kepada saudara adalah, apakah kita bertekun di dalam rumah-rumah kita? Dengan ibadah yang online ini, saudara, kita merasa ada suatu kenyamanan yang enak, di mana kita bisa nonton kapan saja, di mana kita bisa post, di mana kita bisa sambil online, sambil telepon, ada gangguan sana sini, kita bisa tinggal ke toilet dan balik. Saudara tahu bahwa 120 yang menerima pencurahan Roh Kudus, saudara, angkanya bukan 120 asalnya, saudara. Yesus berbicara kepada 500 orang untuk mereka tinggal dan tunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuatan yang maha tinggi. Tapi hanya 120 yang mendengarkan. Saudara tahu ceritanya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Tapi kita tahu, saudara, hanya 120 yang mendapatkannya. Kita tahu Yesus memberi makan 4.000 orang juga. Tetapi hanya 120 orang yang mendapat baptisan daripada Roh Kudus ini, saudara. Kita sekarang hidup di dalam suatu rasa nyaman, suatu kenyamanan yang luar biasa. Apalagi dengan ibadah online ini. Ketika persembahan dijalankan di gereja, kita harus memberikan karena kanan kiri kita mungkin melihat. Tetapi di dalam kenyamanan rumah kita, ketika orang tidak ada yang melihat kita memberi persembahan atau tidak ada yang tahu selain Tuhan, saudara. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-13 itu berbicara tentang apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus, setelah baptisan Roh Kudus. Saudara tahu di situ, kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama, dikatakan tanda-tanda akhir zaman sudah datang, bahwa dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahwa akan ada gempa bumi di mana-mana. Dan perhatikan di sini dikatakan ayat yang ke-13, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yang dimaksud bertahan bukannya sekedar KTP-nya masih Kristen, saudara. Yang dikatakan bertahan sampai kesudahan ketika kita masih memelihara iman kita, masih mempunyai hubungan dengan Tuhan, masih cinta Tuhan. Yang bertahan itulah yang akan mendapat upahnya, saudara. Dan di ayat yang ke-22 yang sangat mengerikan, yang saudara kita mau renungkan ini baik-baik, dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa disesatkan kalau kita tidak memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menganggap remeh ibadah online ini, kalau kita menganggap suatu hal yang nyaman, kita tidak bertekun seperti murid-murid Yesus gereja mula-mula. Kita bertekun di dalam hubungan, di dalam pengajaran. Dikatakan mujizat banyak terjadi saat itu. Kalau kita menganggap suatu hal yang remeh, biasa-biasa saja, saudara, yang mengerikan adalah banyak mesias-mesias palsu. Bahkan dikatakan saudara bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jangan sampai saudara dan saya orang-orang pilihan yang disesatkan oleh ini, saudara. Jujur, ketika saudara menonton khotbah, ketika khotbah itu tidak nyaman, saudara akan dengan mudah, karena itu di YouTube saudara atau mungkin di Instagram, saudara tinggal mengganti channelnya, mengklik, menutup dan membuka video-video lain atau khotbah-khotbah lain yang enak didengar oleh telinga saudara. Tetapi inilah, saudara, bahwa di akhir zaman gereja saat-saat ini sedang digoncangkan, saudara. Bahkan melalui corona ini gereja-gereja Tuhan sedang digoncangkan. Dengan acara new normal ini, ibadah online, menurut saudara jangan menganggap ini suatu hal yang jadi biasa. Ini bukan hal yang biasa, saudara. Ini justru hal yang harusnya memberikan peringatan kepada kita untuk kita menjaga hati kita, menjaga roh kita. Jangan sampai ibadah online ini menjadi suatu kebiasaan yang tidak menimbulkan suatu lapar dan haus lagi akan Tuhan. Di dalam kenyamanan kita, murid-muridnya ketika mereka mendapat kekanan, mereka bertekun, saudara. Hendaklah kita terus bertekun di dalam rumah-rumah kita, saudara. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 65 sampai 69 dikatakan bagaimana
Yesus pernah merasakan yang namanya ditinggal oleh murid-muridnya, saudara. Ketika Yesus berbicara bahwa akulah roti hidup, barang siapa yang makan akan selalu hidup yang kekal. Dan banyak orang mempertanyakan apa maksudnya. Maksudnya bahwa dia akan dikorbankan sebetulnya. Dan tubuhnya akan menjadi daging dan darahnya akan menjadi anggur perjamuan. Dan kemudian muridnya berkata, perkataannya terlalu keras. Siapa yang dapat menerimanya? Dan dikatakan di ayat 65 dikatakan, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66 perhatikan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, Yesus pernah mengalami ketika murid-muridnya di sini meninggalkan dia ketika Yesus memperkatakan sesuatu yang mereka tidak bisa terima, yang tidak nyaman mereka dengar, saudara. Saudara, apakah saudara mau meninggalkan Tuhan ketika saudara mendengar khotbah, apalagi khotbah online yang merasa tidak nyaman saudara dengar, sehingga dengan mudah saudara menggantikan channel khotbahnya, menggantikan khotbah lain yang enak di telinga saudara? Yesus tidak takut, saudara. Yesus tidak langsung, jangan pergi sini balik. Saya nggak ngomong gitu, saya nggak maksud saya bukan begitu. Enggak, saudara. Dia langsung bahkan berbaling kepada 12 muridnya berkata, apakah kamu juga akan meninggalkan aku? Petrus berkata di dalam ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, bisakah kita terus berkata seperti apa yang Petrus katakan? Aku tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Tuhan yang mempunyai perkataan kehidupan. Meskipun ibadah online, ibadah yang kita lihat di YouTube atau di komputer kita atau di TV kita, tetapi kita berkata meskipun ini adalah perkataan kehidupan dan aku tidak akan meninggalkan perkataan kehidupan ini. Jangan sampai, saudara, karena kita sekarang berada di dalam hari-hari terakhir. Tuhan sudah memanggil nabi-nabi Musanya. Tuhan mulai memanggil mulai Kenneth Hagin, Billy Graham, Reinhard Bonnke, Ravi Zacharias, dan terakhir Morris Cerullo, saudara. Yang tinggal sekarang adalah generasi Yosua, generasi Yeremia, Yohanes Pembaptis. Yang Tuhan berkata bahwa Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan ketika Yesus datang untuk pertama kali. Saudara, menurut saudara ketika dia datang kedua kali, siapa yang dia utus? Kalau bukan saudara dan saya sebagai Yosuanya, sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Yeremia, untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan kembali dia yang kedua. Jemaat Tuhan, apakah masih tetap setia mendengarkan perkataan kehidupan? Apakah tetap setia menghadiri ibadah meskipun di dalam kenyamanan rumah mereka tetap sungguh-sungguh bertekun? Apakah mereka tetap setia memberi persembahan meskipun tidak ada orang yang melihat? Apakah mereka tetap mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan meskipun hanya melalui layar televisi ataupun layar komputer mereka? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara masih tetap bertekun di rumah saudara? Masih tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak mau meninggalkan perkataan kehidupan itu? Kalau saudara masih melakukan itu, percayalah, saudara tidak mungkin disesatkan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan yang bertahan sampai kesudahannya, di mana kita akan memperoleh upah kehidupan yang kekal ini. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video minggu depan. Shalom, God bless you all.